Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah jera sudah. Ya, membuatmu kecewa dan menangis. Yang jera sudah membuatmu kecewa dan menangis. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan, membaca untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang kalau kamu inginkan hanya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Yuk kita lihat di sini teman-teman. Ya, yang jera sudah. Yang jera sudah membuat kamu kecewa dan menangis. Kita lihat ada energi seperti apa sih teman-teman. Oke. Teman-teman, saat ini ya, kalau Sora lihat ya, dia itu masih mantauin kamu, masih terus ngeliatin kamu, entah melalui sosial media kah, atau melalui energi. Intinya adalah orang ini masih terus memantau kamu apapun situasi dan keadaan di antara kalian ya. Tapi ini juga menandakan mungkin sekali kamu berdealing dengan seseorang yang punya sisi player, di mana dia masih suka flirting kesana kemari, masih suka lihat-lihat A B C D E F G. Itu sangat mungkin ya. Itu juga yang mungkin menjadi kendala dalam hubungan kalian teman-teman ya. Tapi intinya dia itu tidak bisa melepaskan fokus matanya dia atau hatinya dia atau pikirannya dia dari terus melihat kamu teman-teman. Dan sekarang ada sebuah energi penyesalan yang sangat-sangat besar teman-teman ya. Jadi ini kenapa ya, ada seseorang yang jera sudah ya, karena membuat kamu kecewa dan menangis. Karena orang ini saat ini dipenuhi oleh banyak energi penyesalan ya. Mungkin telah melukai kamu, mungkin kehilangan kamu, dan segala keputusan, segala tindakan atau kata-kata dia yang dia sesali pada saat ini ya. Orang ini tuh ada beberapa yang cenderung narsis ya. Jadi mungkin banget dia melihat dirinya dia itu sebelumnya banyak narsistik ya. Ada sisi ego, ada sisi kesombongan di sana teman-teman ya. Atau justru sangat bertolak belakang. Dia sangat tidak pede melihat dirinya sendiri. Jadi ada dari kalian terbagi dua nih ya. Berdealing dengan yang narsis atau justru berdealing dengan orang yang insecure sama dirinya sendiri. Kedua perasaan tersebut ketika ekstrim akan membawa kepada situasi yang gak baik dalam hubungannya. Orang ini sangat mungkin juga sangat-sangat berfokus terhadap masalah keuangan. Jadi, selain mungkin dia masih flirting ke sana dan kemari karena mungkin belum serius, di sini juga ada situasi keuangan atau situasi finansial yang mempengaruhi hubungan kalian ya. Jadi mungkin situasi keuangan dia belum stabil, dia banyak fokus ke keuangan, materi, fokusnya ke sana terus ya, pikirannya dia. Yang ketika dia punya banyak uang, mungkin banget dia jadi narsis. Atau ketika dia tidak punya cukup uang, justru dia merasa ada energi, dia itu kayak ngerasa diri dia itu belum layak, belum dianggap, belum dipandang ketika nggak punya cukup banyak uang teman-teman. Dan hubungan kalian itu jadinya jatuhnya ada beberapa yang cenderung jadi toxic relationship ya teman-teman gitu loh ya. Karena tadi Sora udah bilang, karena mungkin sikapnya dia, perilakunya dia, kata-katanya dia ke kamu teman-teman ya. Kenapa jadi toksik? Karena mungkin banget dia menyimpan terlalu banyak rahasia sama kamu di belakang, menyembunyikan, gak mau terbuka, gak mau bicara, gak mau apa adanya. Itu kan jadinya sesuatu yang gak positif buat hubungan ya teman-teman. Yang mungkin banget kamu juga merasa jadinya dia nyesel udah ngelukain kamu, tapi di satu sisi kamu jadinya nyesel. Kenapa aku harus memberikan kesempatan mungkin sama orang ini, atau harus memulai hubungan sama orang ini kalau ujung-ujungnya jadi sesuatu yang toksik teman-teman. Tapi pada saat ini ada sebuah energi transformasi atau energi perubahan. Bisa saja hatinya berubah, pikiran dia berubah, atau orang ini siap untuk berubah teman-teman. Ada suatu energi yang buat bikin dia jera ya. Kenapa? Karena bisa dia rasakan emosi dia sangat naik turun ketika ngomongin soal kamu.
ya. Ada energi penyesalan, ada energi kerinduan, ada energi butuh kamu, ada energi yang kadang-kadang cuek sama kamu. Emosi dia sangat naik turun, dan dia tuh kayak ngerasa, ya, ini semua adalah konsekuensi dari dia mempermainkan perasaan kamu. Emosi dia sendiri naik turun, teman-teman nih. Tuh, narsis kan? Tadi Sora udah bilang kan di atas kan? Ada yang punya masalah narsis, ya. Yang tadinya mungkin dia narsis banget, dia menjadi sekarang nggak percaya diri gitu ya, atau menyadari betapa narsisnya dia, teman-teman. Dan ini semua membawa kepada sebuah energi dia kepingin rekonsiliasi. Dia ingin kembali. Kita coba lihat teman-teman di sini. Siapa lebih jauh ciri-ciri dari si orang ini ya? Teman-teman, orang ini sangat fokus banget sama kerja ya, karena mungkin memang tadi yang Sora udah bilang, dia itu pingin banget membangun finansialnya dia. Jadi fokus dia sekarang sangat-sangat kerja ya. Tapi ini juga yang membuat dia mungkin jera ya, udah membuat kamu menangis dan mengecewakan kamu karena dia merasakan ikatan batin di antara kalian sangat kuat. Jadi mungkin banget sekarang apa yang kamu rasakan itu dia rasakan, teman-teman. Ya. Dan lihat tuh. Toxic ini tuh banyak banget, energi negatifnya besar banget ya. Tuh, toxic sampai keluar 2 kali. Mungkin emosi dia naik turun, perilakunya dia juga nggak baik, banyak kemarahan, banyak emosi dan sebagainya ya. Orang ini juga sangat-sangat berlomba dengan waktu. Mungkin dia sedang terhimpit dengan keadaan. Ada yang sedang dia kejar. Mungkin ada cicilan yang harus jatuh tempo, ada hutang yang harus segera dibayar, ada pengeluaran yang harus segera dibayarkan, ada tagihan. Ada apapun itu ya, teman-teman. Dan orang ini sangat emosional, sehingga ikatan batin kalian pun sangat-sangat terasa secara emosional, teman-teman ya. Lalu kenapa dia itu jera ya, membuat kamu menangis dan terluka? Satu, teman-teman, emosi dia itu banyak naik turun ya. Di sini juga dia itu kayak capek banget, lelah banget melawan perasaannya sendiri yang ternyata Sora udah bilang tadi kan, punya energi ikatan sama kamu. Jadi dia berusaha memungkiri perasaan dia sama kamu, dan perasaan bersalah itu terus menghantui. Karena ini memang karmic relationship, membawa kepada banyak pembelajaran, membawa ke banyak perenungan, teman-teman. Sehingga memang nggak mudah untuk melepaskan kamu. Jadinya di sini ada satu keterikatan yang kuat, yang saling mengisi satu dengan yang lain, tidak bisa melepaskan. Dan kalau Sora lihat, ya, emosi dia tuh jadi menggebu-gebu, dan dia tuh merasa kayak aku tuh terlalu ceroboh dan terburu-buru atas segala perilaku dan kelakuan aku sama kamu, ya. Banyak juga sekarang yang menerima konsekuensi ya, sedang mengalami banyak masalah di dalam hidupnya dia. Salah satunya mungkin sedang mengalami masalah hukum, entah di kerjaan, entah dalam relationship-nya. Apapun itu, orang ini sedang mengalami masalah hukum yang cukup serius ya. Sora pernah punya klien yang ternyata pasangannya itu diam-diam punya usaha atau pekerjaan yang berhubungan dengan bermasalah secara hukum ya, dan ketika punya relationship sama dia hancur, mulailah terbuka bisnis-bisnis yang ilegal itu tuh. Karena hidupnya dia itu benar-benar kayak jatuh, berantakan tanpa kamu, ya. Dan yang paling membuat sedih adalah, teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini ada hidup yang dia itu berantakan banget hidupnya, ancur-ancuran gitu loh, ya. Kalaupun dia kelihatan baik-baik aja, itu nggak seperti itu, teman-teman, ya. Nggak seperti itu di dalamnya, gitu ya. Emosi apa yang dia rasakan ke kamu? Kita coba lihat ya, emosi apa yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, dia itu merasa ketika dia banyak kecewain kamu, ya, dia itu tidak bisa menggapai apapun yang dia mau. Kayak energi kesuksesan tuh kayak terhambat gitu loh, kayak susah meraih apa yang dia mau, dan tidak bisa membohongi. Koneksi batin yang sangat kuat, telepati batin, perasaan, teman-teman. Dan dia tuh kayak ngeblok, hidupnya dia tuh kayak ngeblok. Dia banyak pusing, ya, banyak jadinya kerjaan berantakan, banyak hal nggak bisa dia pikirin dengan tenang, teman-teman. Ya. Dan energi ketulusan kamu, ketika justru kamu sudah memaafkan, kamu sudah merelakan dia, justru energi itu yang narik dia balik, teman-teman. Ada beberapa ini yang LDR sama kamu, ya. Dan saat ini sangat-sangat kepingin untuk bisa ketemu sama kamu, karena merasakan hidupnya dia itu ya tanpa kamu ya ancur-ancuran. Dia pingin banget bilang sama kamu sebenarnya dia merasakan apa, bagaimana hidupnya dia sebenarnya tanpa kamu.
Aku tahu sebelumnya apa yang aku lakukan, tapi aku masih melakukan itu. Itulah kebodohan terbesar aku. Udah tahu aku salah, udah tahu aku nyakitin kamu, tapi aku malah tetap ngelakuin itu. Dan dia sekarang bertanya-tanya, kamu bahagia nggak sih tanpa aku? Karena mungkin sekali dia tidak bahagia tanpa kamu, teman-teman. Dan dia kepikiran terus. Dan semakin ngerasa bersalah karena aku menyalahkan kamu atas apa yang sudah terjadi. Waduh, rasa bersalahnya luar biasa ya. Udah dia yang salah, nyalahin kamu, hidup berantakan, emosi naik turun, ancur-ancurannya besar banget. Dia tahu sebenarnya yang terbaik itu kamu tidak dekat-dekat sama dia, karena dia merasa energi dia itu sangat-sangat negatif ya. Dia berusaha tidak menunjukkan emosi dia ketika ada orang yang bahas kamu atau mendengar nama kamu atau kamu terbesit di benaknya. Tapi energi dia kepingin untuk kalian bisa sama-sama lagi itu sangat kuat, teman-teman. Karena dekat dengan kamulah dia bisa mendapatkan ketenangan, dekat sama kamulah dia bisa mendapatkan pertolongan. Dan banyak sekali energi dia menjadi orang yang jauh lebih baik ketika dia sama kamu, teman-teman. Ya, kamu tuh banyak membantu dan memproses dia jadi manusia lebih baik gitu ya. Kasih dia nasihat, kasih dia support, kasih dia dukungan, bantuin totalitas. Tuh. Perasaan gak tenang, perasaan ngerasa bersalah, gelisah, itu membuat dia benar-benar jerah ya. Sudah buat kamu terluka dan kecewa. Apalagi banyak pertanda dan sinkronitas yang dia lihat, yang jelas dia merasakan ini semua berhubungan sama kamu, ini semua berhubungan dengan koneksi dengan kamu, teman-teman ya. Itu yang dirasakan sama dia. Dan dia ngerasa ya, dia banyak banget mendapatkan peringatan untuk dia harus datang ke kamu, dia harus minta maaf sama kamu ya, atas semua ini yang terjadi sama hidupnya. Tuh, hidupnya dia tidak sebaik-baik apa yang dia kasih lihat sama kamu, teman-teman. Orang ini pintar nyembunyiin. Dan sekarang dia sangat ingin merasakan cinta kamu lagi ya, sayang kamu yang sangat totalitas sama dia gitu loh. Kamu tuh sangat totalitas, sangat menyayangi dia sepenuh hati ya. Dan dia bisa mengharapkan, dia berharap situasi hubungan di antara kalian bisa jadi lebih baik lagi. Meskipun ya dia merasa bahwa mungkin aku bukan yang terbaik untuk kamu. Tapi energi yang aku tidak bisa tolak adalah dia menginginkan kamu teramat kuat, teman-teman. Justru ketika kamu sudah melepaskan, energi dia menginginkan kamu sangat kuat. Dia pingin bisa komunikasi lagi sama kamu. Karena sebelumnya mungkin sekali dia pergi, meninggalkan kamu, ghosting, tanpa kabar, tanpa berita, tanpa penjelasan setelah sudah menyakiti kamu, melukai kamu ya. Kalau saudara lihat di sini. Karena mungkin kamu telah membongkar rahasianya dia, dan itu juga kamu dapat pertanda banyak, dapat dari mimpi ya. Dia tuh berharap ya kamu tuh sekarang masih single, kamu belum ada yang lain ya. Dia sangat berharap banget. Dia teringat semua argumentasi di antara kalian. Banyak hal yang pingin dia ucapkan, banyak hal yang pingin dia ungkapkan. Artinya kamu buat hidupnya dia. Teman-teman, kamu adalah arti dari sebuah bertahan ya. Artinya banyak dari mereka yang merasakan cuman kamu yang benar-benar bertahan sama orang ini, kuat bertahan sama orang ini. Dan kamu juga yang tahan banting deh ya, yang paling kuat, yang paling mampu menghadapi dia, mengerti dia, menerima dia, itu ada di kamu ya. Daya tahan kamu luar biasa ngadepin orang ini ya. Mentalitas kamu tuh kuat, jadi dia juga banyak belajar bertahan dari kamu ya. Kamu sekarang sudah banyak bertransformasi jadi jauh lebih baik ya, karena kamu juga membantu dia jadi lebih baik. Jadi kayak dia ngerasa hidup kamu tuh banyak berpengaruh sama dia untuk bantu dia transformasi gitu ya, teman-teman. Kamu juga banyak memberikan dia banyak hal, kasih sayang, cinta, bantuan, material ataupun non material, dan dia ngerasa kamu tuh sebenarnya pemberian dari semesta yang aku sia-siakan. Dan kamu memberikan kenyamanan rumah ya, kamu memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan yang sekarang dia tidak dapatkan lagi ketika dia menjauhi kamu. Dan kamu juga membawa energi pembelajaran. Batin itu ini adalah energi cinta yang penuh dengan kedewasaan, teman-teman ya. Dia sekarang baru lebih memahami bagaimana koneksi kalian, bagaimana kamu tuh sangat berefek sama hidupnya dia.
Dan dia menyesali dia pernah menjadi orang yang lari dari kamu, ya. Sikap tidak gentleman dan tidak gentlewati. Karena sebenarnya kebenaran tidak bisa ditutupi. Kebenaran bahwa dia sudah bohongin kamu, kebenaran bahwa kalian terhubung, kebenaran kalau dia harus jujur dan minta maaf sama kamu, kebenaran kalau kalian punya hubungan secara karmik, ya. Itu tidak bisa lagi dipungkiri. Ego dia tuh benar-benar dihancurkan. Ego dia tuh kayak benar-benar dia lawan untuk dia datang ke kamu, untuk ya tidak bisa lagi dipungkiri. Kenyataannya memang dia benar-benar kapok, benar-benar jera, ya, karena hidup dia benar-benar tanpa kamu berantakan, teman-teman. Yang dia inginkan ke depannya dengan relationship ini, teman-teman, dia pingin bisa hubungan yang sudah mati suri ini bisa bangkit kembali. Dia masih pingin mempertahankan hubungan ini. Dia masih berharap pintu hati kamu masih terbuka buat dia. Dia masih berharap bisa merealisasikan hubungan kalian jadi nyata. Kalau selama ini mungkin banyak ya di dalam batinnya dia, pikirannya dia cuma bisa bayang-bayangin kamu terus gitu ya. Dan dia sadar semua energi kebaikan hidup dia, rezeki dia semua juga dipengaruhi oleh hubungan ini, teman-teman. Dia akan segera menghubungi kamu, mungkin melalui chatting dulu ya, untuk memulai, untuk lihat gimana sih tanggapan kamu. Ya, ini kan tadi Sora udah bilang kan, player yang menyadari akhirnya mendapatkan konsekuensinya, teman-teman. Orang ini sangat mungkin sekarang stalking kamu di sosial media, atau kalian dulu banyak kenalan melalui sosial media, atau dia tuh sering bermain-main dengan cinta di sosial media. Dia ingin membuka topengnya yang selama ini dia tutupi, ya teman-teman. Orang ini sih ketika putus asa yang dia bisa harapkan cuma terakhir, paling nggak kamu maulah jadi teman dia, ya. Karena kalau Sora di sini dia butuh kamu, walaupun berat buat dia kalau cuma sekedar teman, karena dia masih sayang, masih cinta, ya. Tapi Sora ada energi nanti dia balik lagi nggak gitu. Tadi Sora udah bilangnya ada energi change, ada energi perubahan, ada energi pembelajaran, ada energi aksi nyata. Buat kalian yang pesimis, yang kayak nggak mungkin Sora NPD bisa berubah, dia narsis, lalalala, ya sudah teman-teman, kamu tidak usah perlu mengegas, karena mungkin memang pembacaan ini bukan buat kamu. Ini memang tidak untuk semua orang. Aku udah pernah bilang, memang tidak semua orang bisa berubah, ya, tapi bukannya berarti tidak mungkin, ya. Apalagi kalau orang itu dapat banyak pembelajaran, teman-teman. Nasihat buat kamu adalah, teman-teman, simple, ikuti intuisi kamu. Ini lambang dari moon ya. Ikuti intuisi kamu. Kalau kamu memang tidak yakin dengan Sora, silakan kamu ikuti intuisi kamu. Dan kamu refleksikan kembali pemikiran kamu. Bawa dalam meditasi, bawa dalam doa kamu, bawa dalam ibadah kamu. Kamu akan temukan jawaban itu di sana. Mungkin video ini jadi jawaban dari doa kamu, mungkin aku nggak tahu. Tapi mungkin yang terdalam adalah jawabannya ada di lubuk hati kamu. Tidak bisa kamu pungkiri jawaban itu adalah benar adanya ini untuk kamu atau tidak. Karena memang harus ada energi keseimbangan, ya. Itu yang Sora bilang. Daripada nggak seimbang, kamu pertanyakan diri kamu. Sora cuma bertugas untuk memberitahukan apa yang ada di kartu Sora. Oke? Intinya gitu. Kak, kapan dia akan menghubungi? Gitu ya. Kita coba lihat. Kita coba lihat ya. Zodiak yang terungkap. Oke, zodiak. Bulan-bulan. Ini bisa jadi bulan dia akan ngubungin kamu, bulan ulang tahun dia, bulan ulang tahun kamu, bulan kalian ketemu, bulan kalian jadian. Pokoknya bulan ini berarti sesuatu. Desember. Udah deket ya. Bulan ini kalau Desember berarti ya. Juni. Maret. Juli. Februari. Kita coba satu lagi ya. Januari. Nah, udah deket nih ya.
teman-teman dicek ya. Nah, Sora izin juga untuk masih mau menawarkan, silahkan dibeli untuk gelang sunstone ini teman-teman ya, yang berisi energi healing untuk menarik keberkahan, rezeki baik, abundance, supaya duitnya banyak, supaya lebih bahagia, bisa makmur gitu ya. Tapi ingat, ini bukanlah sebuah pelet atau susuk atau jimatan. Ini adalah media teman-teman untuk membantu kamu lebih bersemangat, membantu kamu lebih optimis, aura kamu lebih cerah, supaya kalau pas cari rezeki juga orang lihatnya mukanya enak ya, menarik ya, jadi rezeki datang. Kadang rezeki itu tidak harus berupa uang. Kamu tuh ketemu sama orang yang tepat, dikasih kesempatan datang ke suatu acara yang kamu pingin, itu udah rezeki loh teman-teman. Ya, belajar bersyukur. Oke, dan silakan untuk dibeli di Instagram Sora @sora_tarot ya, harganya 255.000. Langsung boleh, atau di Tokopedia Sora 275.000 ya, tapi di sana kenapa lebih mahal, ada komisi dari Tokopedia. Ini batu asli import, dan teman-teman sebaiknya beli, karena nanti kalau udah habis aku tidak bisa PO kan kalau cuma 1 atau 2. Biasanya aku ambil 1 batch banyak gitu ya, langsung laku, habis itu biasanya aku nggak ambil lagi ya. Kalau aku fair-fairan aja, kalau nggak banyak nggak bisa aku ngambil. Kalau kamu cuma pesan 1, 2, 1 lusin pun kurang ya, jadi mesti banyak gitu. Beli selagi masih ada, rugi kalau nggak punya, bisa dijadikan hadiah atau dipakai sama diri sendiri. Temen yang cowok, kamu bisa pakai ini juga dikantongin ya, kalau memang nggak pede buat dipakai di tangan, bisa dikantongin. Terima kasih udah boleh promo. Yang ada suaranya udah beli siapa? Oke, boleh banget ditulis ya, ditulis di bawah. Oke, kita coba lihat zodiak yang mungkin terungkap. Terima kasih. Zodiak kamu atau zodiak dia? Libra, Virgo, Aquarius, Libra, Cancer, Capricorn, Libra. Waduh, Libra luar biasa ya, dan Aquarius lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa jadi yang lain-lain. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Atau teman-teman yang di sini kepingin untuk belajar tarot sama Sora, boleh. Mau beli kartunya belajar sendiri juga boleh teman-teman ya. Atau teman-teman di sini pingin personal reading, pingin dibacakan di paket seperti YouTube ini juga bisa ya. Seperti ini nanti eksklusif hanya untuk kamu. Oke? RHJ, EJ, GF, ada yang masih menjadi rahasia, ZM, XPO, KOK. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Terima kasih dukungannya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.